Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart student, keep spirit. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Baiklah teman-teman, perkenalkan, Ibu bernama Ibu Robiul Isnaniah. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar ya. Belajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu tentang teks deskripsi. Langsung saja kita masuk ke materi. Jadi sebelum kita akan membahas tentang materi teks deskripsi, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang mengembangkan paragraf. Nah, jadi paragraf itu sendiri artinya bagian daripada suatu karangan ya. Nah, di mana paragraf itu mengandung beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu terdapat dalam paragraf berupa adanya masalah, gagasan pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, serta fakta dan opini tentunya. Di mana masalah sendiri itu merupakan suatu atau sesuatu yang harus diselesaikan, yang dicari jalan keluarnya. Gagasan pokok atau ide pokok itu disebut dengan hal yang selalu dibahas dalam paragraf atau pikiran yang menjiwai seluruh paragraf. Jadi biasanya gagasan pokok itu terletak di awal, di akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Jadi sana sini ya. Jadi gagasan pokok sendiri itu dalam suatu paragraf didukung oleh beberapa kalimat penjelas. Lanjut ke fakta, merupakan keadaan atau peristiwa yang sesuai dengan kenyataannya. Jadi benar-benar terjadi apa adanya. Pendapat sendiri adalah pikiran atau anggapan, perkiraan, serta simpulan dari seseorang. Kemudian kalimat utama sendiri merupakan kalimat yang berisi gagasan pokok. Ciri-ciri kalimat utama itu diantaranya mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya, kalimat utama itu punya ciri-ciri mempunyai arti tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. Dapat dibentuk tanpa kata sambung atau transisi. Dan selanjutnya dalam paragraf induktif, kalimat utama itu sering ditandai dengan kata-kata kunci seperti jadi atau dengan demikian. Sudah mulai jelas? Lanjut ya. Kalimat penjelas sendiri itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Kalimat penjelas berisi informasi yang mendukung kalimat utama. Kalimat penjelas harus berkaitan dengan gagasan pokok yang termuat dalam kalimat utama. Jadi kalimat penjelas itu disebut juga dengan kalimat pendukung. Nah, kalau sudah mulai agak jelas tentang mengembangkan paragraf, kita mulai masuk nih teman-teman di pengertian teks deskripsi ya. Nah, ada yang sudah tahu belum? Atau sudah pernah mendengar, bahkan sudah pernah membaca? Oke, benar sekali. Jadi deskripsi sendiri itu berasal dari kata Latin yang artinya describe, yang berarti menulis tentang atau membeberkan sesuatu hal. Jadi kayak gosip deh jadinya. Nah, deskripsi sendiri itu diterjemahkan menjadi pemerian, yang berasal dari kata memerikan, yang berarti melukiskan sesuatu hal. Dengan demikian, teks deskripsi sendiri adalah sebuah tulisan yang bertujuan menggambarkan atau melukiskan pengalaman, pendengaran, perabaan, penciuman, dan perasaan, situasi atau masalah. Ciri-ciri teks deskripsi sendiri ialah isinya itu menggambarkan suatu benda, tempat, makhluk hidup, dan suasana tertentu. Penggambaran dilakukan dengan menggunakan panca indera, ya biasanya menggunakan indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, atau indera perabaan. Nah, selanjutnya pembaca itu seolah-olah tuh bisa ngelihat ya, merasakan, mendengarkan, hingga mengalami langsung apa yang tersaji di dalam teks tersebut. Wih, merinding juga ya kalau melihat yang seperti ini. Baca aja bisa ngerasain, ngelihat, seolah-olah seperti itu ya. Kemudian untuk penjelasan atau penggambaran objek yang dijadikan topik itu dituliskan secara perinci sehingga pembacanya itu mudah untuk memahami secara jelas apa yang telah atau tengah dibahas dalam teks. Nah, untuk pola pengembangan
teks deskripsi sendiri itu ada deskripsi spasial dan deskripsi subjektif. Di mana deskripsi spasial itu menggambarkan objek khusus ruangan, benda, ataupun tempat. Sedangkan deskripsi subjektif itu menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Kita lanjut ya teman-teman ke struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, klasifikasi, serta deskripsi bagian. Di mana identifikasi sendiri dalam struktur teks itu adalah berisi tentang pengenalan secara umum, suatu objek yang akan dibahas. Yang kedua adalah klasifikasi, di mana menggolong-golongkan atau mengkategorikan suatu objek berdasarkan definisi pada bagian identifikasi sebelum atau berdasarkan kaidah dan standar yang telah ditetapkan. Kemudian deskripsi bagian, di mana berisi gambaran atau pemaparan tentang suatu objek atau topik yang ada dalam paragraf tersebut. Nah, sudah mulai bingung atau sudah mulai jelas? Ya, nanti bisa ditanyakan ya. Di akhir materi bisa ditanyakan di akhir kolom komentar di bawah ini nanti ya. Nah, selanjutnya di dalam teks deskripsi itu ada yang namanya kata rujukan. Kata rujukan itu digunakan dalam teks deskripsi memiliki fungsi sebagai pengganti kata yang telah diungkapkan sebelumnya agar lebih efektif dan efisien. Tuh ya. Jadi ada kata-kata yang menggunakan cerapan panca indera. Contohnya yaitu seperti penglihatan, contoh pendengaran, contoh perasaan. Salah satu contoh di contoh penglihatan seperti ini ya. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Mungkin seperti itu contohnya ya. Kita masuk ke majas atau gaya bahasa. Majas sendiri itu merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Jadi, majas itu istilah dalam bahasa Indonesia untuk gaya bahasa yang membentuk kalimat yang tujuannya itu untuk memberikan kesan dan maksud tersirat dalam kalimat tersebut. Contoh-contohnya yaitu ada majas teks deskripsi adalah majas asosiasi dan majas personifikasi. Itu ya. Di mana majas asosiasi tersendiri itu artinya perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda. Jadi tetapi sengaja ya dianggap sama. Sedangkan majas personifikasi merupakan majas yang melekatkan sifat-sifat manusiawi pada suatu benda mati sehingga seolah-olah itu memiliki sifat seperti benda hidup. Nah, ada sedikit langkah-langkah menulis teks deskripsi, yaitu yang pertama memilih topik dulu ya. Kemudian mengadakan pengamatan, mengumpulkan data berupa gambar, angka, grafik. Selanjutnya menetapkan pola pengembangan yang tepat dan sesuai. Menyusun kerangka paragraf, mengembangkan kerangka menjadi paragraf utuh. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah menyunting teks deskripsi. Langkah yang pertama adalah membaca teks tersebut. Jadi harus dibaca secara keseluruhan. Yang kedua, memperhatikan keterkaitan isi teks dengan kebermanfaatan dan daya tarik teks. Selanjutnya, memperhatikan keterkaitan struktur penyajian teks dengan kelengkapan dan ketepatan susunan antar bagian teks yang meliputi tesis, rangkaian argumen, serta penegasan ulang. Nah, selanjutnya memperhatikan keterkaitan aspek kebahasaan dengan ketepatan penggunaan kata, keefektifan kalimat, paduan paragraf, dan penggunaan tanda baca. Nah, dari penjelasan yang cukup singkat, ya Ibu sudah berbicara panjang lebar di sini ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami walaupun tidak terlalu panjang lebar ya. Nah, kemudian untuk tugas nantinya akan menyusul, akan Ibu berikan. Nanti akan saya kirimkan di deskripsi di bawah ini. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar di bawah ini atau nantinya di lewat WA Japri atau WA grup nantinya ya. Atau bahkan bertanya langsung dengan saya juga bisa. Nah, sepertinya sampai di sini dulu ya materi yang Ibu sampaikan mengenai teks deskripsi. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya, di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda.
tetap semangat, jaga kesehatan. Kita bertemu lagi di materi yang berikutnya ya, di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, keep spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas materi 1 di materi teks deskripsi yang pertama adalah teman-teman membuat kesimpulan terhadap materi yang sudah Ibu jelaskan serta menuliskannya di lembar kerja peserta didik ya, atau bisa disebut dengan LKPD. Kemudian mengolah informasi mengenai bagaimana pengertian daripada teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, serta struktur teks deskripsi. Baik teman-teman, selamat mengerjakan dan jangan lupa selalu tetap jaga kesehatan.